Cekcok rumah tangga berujung saling lapor ke polisi. Tak hanya suami, sang istri pun jadi tersangka. Seorang guru ngaji di Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap belasan anak di bawah umur. Mengingat perkembangan ini sudah menjadi perhatian publik, melihat juga dari aspek pada konteks kapabilitas kelengkapan piranti baik itu secara struktural kemampuan personil, maka sedianya kasus ini akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum. Cekcok rumah tangga berujung laporan KDRT di Depok jadi sorotan. Dan belakangan setelah sempat ditangani penyidik Polres Metro Depok, kasus ini diambil alih Polda Metro Jaya. Silang sengketa dalam rumah tangga itu pun kian rumit setelah sang suami turut melaporkan sang istri atas tuduhan yang sama, yaitu dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Walhasil keduanya jadi tersangka. Dan yang tak kalah mengejutkan, sang istri korban dugaan KDRT sempat ditahan usai dimintai keterangan. Kompolnas berharap dalam menangani kasus ini, penyidik mesti harus berhati-hati menggunakan mindset yang berperspektif gender, yang sensitif gender, sehingga tidak gegabah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, termasuk juga kebijakan penahanan. Laporan KDRT ini berawal dari dugaan tindak kekerasan yang dilakukan BB terhadap sang istri berinisial PB yang telah dinikahinya selama 14 tahun. Sejumlah foto terkait kekerasan yang dialami diunggah adik korban dan beredar di media sosial. Pihak keluarga menyebut aksi kekerasan itu telah terjadi berulang kali. Jadi semenjak mereka menikah, anak saya langsung dibawa ke Palembang. Berapa bulan kemudian atau mungkin 1 tahun kemudian itu mulai terjadi. Dan bukan yang ringan-ringan, itu hampir sama seperti yang terjadi ke PB. Dalam pemeriksaan terungkap bahwa kekerasan yang dialami PB bukanlah kali pertama. Bahkan ia sudah pernah melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya tahun 2016 silam. Namun saat itu laporan berujung dengan perdamaian. Karena ini perbuatan berulang, kami tambahkan pasal 64 KUHP atau forgeset handling. Perbuatan berlanjut, apabila ini benar dan kita temukan, maka ancaman hukumannya terhadap sang suami ini bisa bertambah sepertiga. Kini polisi masih mengupayakan proses damai melalui mekanisme restoratif justice bagi keduanya. Ya, sementara kita hold dulu, karena yang sebelah suami perlu pengobatan terhadap akibat kekerasan itu, yang istri biar diberikan waktu untuk ya istilahnya kontemplasi lah. Kalau memungkinkan untuk restoratif justice, kami akan lakukan. Harley, bantuan yo, bantuan korban yo, bantuan korban Harley. Sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Yang bersangkutan datang menyerahkan diri ke Polres Ciamis pada hari Minggu. Pengendara motor gede berinisial T penabrak santri di Ciamis jadi tersangka. Status ini ditetapkan setelah polisi melakukan olah TKP serta memeriksa saksi dan pelaku. Polisi juga mengamankan 2 sepeda motor sebagai barang bukti. Harley, bantuan yo, bantuan korban yo. Kecelakaan yang terjadi Minggu 27 Mei itu jadi sorotan lantaran pelaku sempat melarikan diri. Korban bernama Yayat yang tengah mengendarai motor diserempet pelaku pengendara moge dari arah Pangandaran menuju Bandung. Akibatnya motor yang dikendarai korban pun jatuh.
Alih-alih berhenti untuk menolong, pelaku justru meninggalkan lokasi kejadian. Bantuan korban yuk! Bantuan korban! Korban yang mengalami luka di dada dan memar di bagian kepala langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Pesantren Miftahul Huda Al-Abidin, tempat korban menuntut ilmu, sangat menyesalkan peristiwa ini. Mohon ya kasus ini diusut secara tuntas dan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kejadian ini bukan hanya satu kali, supaya menjadi menjadi pelajaran, menjadi lebih tertib dan lebih baik lagi, karena kok bisa jadi terus-menerus gitu. Ada aja gitu kejadian. Keprihatinan yang sama juga disampaikan organisasi motor besar HDCI saat datang menjenguk korban. Ikut prihatin lihat kondisi korban dan meminta maaf, dan kami juga belum bisa memastikan apakah ini laka ini terjadi oleh HDCI atau klub lain atau simpatisan. Kami juga belum bisa memastikan seperti itu. Setelah video tabrak lari ini viral, pelaku akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Ciamis. Dari pemeriksaan serta keterangan saksi, terungkap pula pelaku bukanlah anggota HDCI, melainkan simpatisan yang hadir di acara yang digelar komunitas motor gede tersebut. Pelaku lalu ditahan di Mapolda Jawa Barat. Pelaku kini dijerat pasal tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman pidana 3 tahun penjara dan denda 75 juta rupiah. Harley, bantuan yuk! Bantuan korban yuk! Bantuan korban! Tersangka usia 58 tahun ini merupakan oknum guru ngaji, dan dari total korban itu sebanyak 12 orang dengan usia antara 9 tahun sampai dengan 16 tahun. Kasus pelecehan seksual pada anak kembali terjadi. Seorang guru ngaji Parubaya berinisial AR mencabuli belasan anak didiknya yang masih di bawah umur. Pelecehan terjadi di rumah pelaku yang berada di samping masjid. Kasus yang terjadi di Cilengkrang, Kabupaten Bandung ini mulai terungkap setelah AR berniat menikahi salah satu murid yang hamil akibat aksi bejatnya. Namun keinginan tersebut ditolak keluarga korban serta warga. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi dan ditangkap 20 Mei. AR kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan diketahui ada 12 anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual. Menurut polisi, dalam melakukan aksinya, pelaku lebih dulu merayu salah satu korbannya dengan dalih pengobatan dan meruqyah agar korban mendapat kepintaran. Diawali dari adanya santriwati usia 16 tahun yang berguru di rumahnya tersangka, kemudian dengan bujuk rayu supaya berkah, supaya pinter, sehingga korban kena perayuan. Kini para korban tengah mendapat bimbingan pemulihan mental dari pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Akibat perbuatannya, tersangka AR dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tak hanya api yang dipadamkan, emak-emak juga menyiramkan air ke arah mahasiswa. Kericuan ini terjadi karena 13 rumah tak juga mengosongkan barang-barangnya. Warga merasa waktu yang diberikan masih kurang, sehingga meminta waktu lebih sampai sore hari. Warga akhirnya mau mengeluarkan seluruh barangnya saat itu juga.
Penertiban dilakukan usai pihak PTPN 2 dan penghuni rumah yang merupakan keluarga pensiunan PTPN 2 telah sepakat soal dana kompensasi. Mulai ke kending nih gua. Mending. Ke mending ki. Salah paham. Kakek ini terus berjalan menyusuri kota setelah terpisah dari rombongannya usai sholat Isya. Terlebih kulit terakhir ke hotel lah. Setelah ditemukan, kakek ini memaksa ingin pulang ke rumahnya di Sumeneb, Jawa Timur dan menolak diajak kembali ke penginapan. Terakhir pengen ke hotel lah. Atas peristiwa ini, jemaah haji diimbau untuk selalu bepergian dengan rombongan. Di Sarpao? Ya. Tore bang, kan nih ke Posang nih ke bang. Tak terima dengan aksi demo mahasiswa yang membakar ban, emak-emak ini nekat menyiramkan air. Tak hanya api yang dipadamkan, emak-emak juga menyiramkan air ke arah mahasiswa. Atas peristiwa ini, adu mulut antara emak-emak dan mahasiswa pun tak terhindarkan. Kericuan akhirnya dapat dihentikan setelah ditengahi oleh polisi. Itu saja, silakan demo. Jangan membakar, kita hitung. Jangan membakar, saya juga tersisa kalau membakar. Ada orangnya, komandan, tapi supirnya tidak. Masih siuman. Ini adalah detik-detik penyelamatan rombongan Wakil Bupati Pangandaran terlibat tabrakan beruntun di Kabupaten Ciamis. Kendaraan patwal ringsek setelah tabrakan dengan truk. 4 orang mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. SD, AWW, Careri. Wakil Bupati beserta ajudannya selamat dari maut. Kan make tuh mobil bodas itu, ayah. Inilah detik-detik penggerebekan komplotan begal yang meresahkan warga. Salah satu pelaku terjatuh dari loteng dan mengalami patah tulang kaki. Dengan terukur, polisi akhirnya menembak salah satu pelaku karena mencoba melawan. Salah satu pelaku berhasil kabur dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Ini adalah situasi kontak senjata di Kampung Nogolait antara aparat dengan kelompok kriminal bersenjata. Peristiwa ini membuat warga yang tinggal di lokasi tersebut berhamburan menyelamatkan diri ke kota Kenyam. 2 orang ditangkap setelah peristiwa ini. Maling pembobol rumah kosong ini dihakimi warga. 1 dari 2 pelaku ini berhasil diamankan warga saat mencoba masuk ke rumah yang diincarnya. Kesal pada pelaku tabrak lari, warga berbondong-bondong mengepung mobil pelaku. Awal kejadian, pelaku diduga menyerempet sejumlah pengendara lain. Namun bukannya menolong, pelaku malah kabur meninggalkan korban. Warga yang geram lalu mengejar pelaku. Namun pelaku tidak mau keluar dari mobilnya hingga warga melakukan pengerusakan. Kedua kelompok pelajar ini saling serang dengan benda tumpul seperti batu dan kayu. Aksi yang cukup sering terjadi ini membuat warga resah hingga mencoba mengusir para pelaku tawuran. Para remaja dengan senjata tajam ini mengawali konvoi dari kawasan Medan Sunggal
hingga ke perbatasan kota Binjai, Sumatera Utara. Warga yang merasa resah dengan kejadian ini meminta polisi untuk melakukan patroli lebih ketat lagi. Lu tadi nabrak gua. Dua pelaku jambret ini hanya bisa pasrah saat diamankan warga di Jalan Pondok Kacang Prima, Tangerang Selatan. Keduanya tertangkap tangan setelah melakukan perampasan terhadap seorang anak kecil. Masa yang kesal bahkan sempat menghakimi para pelaku dan mengikatnya. Pemuda ini tertangkap tangan saat akan mencuri sepeda motor di area parkir minimarket. Modus pelaku yaitu dengan berpura-pura menjadi pemilik sepeda motor yang terparkir dan lupa membawa kunci kontak. Warga yang emosi pun akhirnya menghakimi pelaku karena pelaku tidak mau mengaku saat diinterogasi oleh warga. Ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Tiket yang dijual adalah sebanyak 60 ribuan. Ini tentu berdasarkan ada aturannya. Harga tiket laga Timnas Indonesia melawan Argentina telah diumumkan. 60.000 tiket akan dijual selama 3 hari mulai 5 hingga 7 Juni 2023. Harga tiket dibagi menjadi 4 kategori mulai dari kategori termahal, kelas VIP Barat dan Timur dengan harga 4 jutaan, lalu kategori 1 di harga 2 jutaan, lalu kategori 2 di harga 1 jutaan, dan yang terakhir kategori 3 di harga Rp600.000. Maraknya penipuan, calo hingga jasa titip, pengetatan penjualan tiket diberlakukan oleh PSSI. Pasalnya, banyak penggemar sejati justru tidak kebagian tiket harga asli karena kalah dengan calo atau just tip. Kita nanti ada sistem yang dibangun dan salah satunya agak lebih ketat lagi. 1 KTP hanya berlaku 2. Ya, ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Tidak sedikit dari mereka juga terjerat penipu penjualan tiket. Berikut beberapa kasus penipuan calo serta just tip tiket acara internasional yang digelar di Indonesia. Tingginya minat masyarakat terhadap konser Coldplay rupanya mengundang sebagian orang untuk meraup keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Mereka tega menjual tiket palsu, menaikkan harga 2 kali lipat hingga menjual jasa titip beli tiket. 7 orang pelapor awalnya melapor ke Barreskrim, namun laporan penipuan tiket nyatanya juga ke Polda Metro Jaya, Polda Kepulauan Riau, dan Polda Jawa Tengah. Kerugian bahkan mencapai Rp183 juta dari 60 orang yang mengaku korban penipuan. Polisi menangkap pasangan suami istri terduga penipu penjualan tiket Coldplay di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Keduanya hanya bisa pasrah saat Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumahnya. Modus yang dilakukan kedua pelaku ini yakni membeli 1 tiket konser Coldplay, kemudian diunggah ke media sosial untuk ditawarkan kepada para pembeli. Bahkan pelaku juga membeli akun media sosial yang sudah memiliki banyak pengikut untuk meyakinkan korban. Pelaku juga membuat ulasan palsu di media sosial.
Dalam transaksi yang berhasil dilacak polisi, didapati uang hingga 257 juta rupiah di rekening pelaku. Polisi juga menangkap 3 pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay di wilayah Malang, Jawa Timur. Pelaku berhasil menipu korban dengan nominal 2,5 juta hingga 9 juta rupiah. Dalam aksinya, pelaku terlebih dahulu membeli akun Twitter yang sudah banyak pengikutnya. Pelaku menjual tiket, namun pelaku menghilangkan jejak setelah korban mentransfer sejumlah uang. Pelaku bahkan memblokir nomor korban. Pada saat proses lidik yang dilakukan oleh Polsek Beringin beserta tim, sehingga jelas sudah mengamankan 3 orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penadahan terhadap penjualan tiket Coldplay. Gelaran konser grup musisi Blackpink beberapa waktu lalu juga menuai kasus serupa. Kasus ini bermula dari ramainya laporan korban terkait dugaan penipuan penjualan tiket konser Blackpink di Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan Maret lalu. Tidak tanggung-tanggung, korban yang memborong tiket konser Blackpink dari akun Instagram @mbajastip_ mengalami kerugian hingga 172 juta rupiah. Selain melalui akun media sosial Instagram, ada juga korban lainnya yang mengaku telah tertipu penjual tiket Blackpink melalui media sosial Twitter. Motifnya sama, akun Twitter penjual tiket fiktif di Twitter hilang setelah korban mentransfer sejumlah uang kepada pelaku. Subdit Jatan Ras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Namun sejauh ini belum adanya laporan secara resmi kepada Polda Metro Jaya, dan maka dari itu kami menghimbau untuk segera membuat laporan. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan Pop News setiap Sabtu dan Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.